Wardell Stephen Curry II. Itulah nama lengkapnya. Pemain yang lebih dikenal sebagai Stephen Curry ini merupakan penembak terbaik yang pernah ada di dunia. Tembakannya benar-benar luar biasa akurat, khususnya tembakan 3 points-nya. Pada video kali ini, Mimin mau menceritakan biografi dari penembak terbaik di sepanjang sejarah, Stephen Curry. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Wardell Stephen Curry II lahir di Akron, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 14 Maret 1988. Ia merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, Dell Curry dan Sonia Curry. Sang ayah, Dell, sangat menaruh harapan yang besar kepada putra pertamanya ini. Saking cintanya ia dengan putra pertamanya, ia sampai-sampai menamai anaknya dengan nama yang percis dengannya, yaitu Wardell Stephen Curry. Hanya saja ditambah angka 2 di belakangnya. Oh ya, fun fact, Stephen Curry ini lahir di rumah sakit yang sama dengan LeBron James. LeBron James dikenal sebagai rival terbesarnya Stephen Curry. Jadi, mereka berdua sampai-sampai bisa lahir di rumah sakit yang sama, merupakan kebetulan yang luar biasa. Sedari kecil, Steph Curry sudah diajari basket oleh ayahnya. Efek memiliki ayah yang merupakan pemain NBA membuatnya jadi selalu bertemu dengan bola basket semenjak kecil. Saat masih kecil, Curry sering ikut shoot around bareng ayahnya di lapangan NBA. Sedari kecil, ia sudah akrab dengan pemain-pemain NBA. Jika kalian melihat foto lawas Dell Curry di NBA, maka kalian akan sering melihat Steph yang juga di lapangan bareng dengannya. Steph sendiri bisa terbilang cukup hebat untuk ukuran anak kecil. Saat masih kecil, ia sudah memiliki skill melantun dan menembak bola yang amat baik. Semua itu disebabkan karena ia gemar bermain dengan rekan-rekan ayahnya. Oh ya, fakta menarik, pemain favorit Stephen Curry saat ia masih kecil adalah Maxi Bogues. Untuk kalian yang belum tahu, Maxi Bogues merupakan pemain terpendek di sepanjang sejarah NBA. Ia hanya memiliki tinggi 160 cm saja. Itu amatlah kecil untuk ukuran NBA dan bahkan untuk ukuran Liga Basket Indonesia. Bogues sendiri merupakan sobat karib ayahnya Steph Curry, yaitu Dell Curry. Mereka berdua pernah bermain bersama di Charlotte Hornets dan Toronto Raptors. Oleh sebab itu, Steph sering bertemu dengan Maxi Bogues dan akhirnya mengidolakan Maxi. Saat SMA, Steph bersekolah di Charlotte Christian High School yang terletak di Charlotte. Curry amatlah hebat di sekolahnya. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di konferensi serta negara bagiannya. Ia juga berhasil membawa Charlotte Christian ke 3 penampilan playoff. Berkat penampilannya yang apik di SMA, Curry pun saat itu mendapatkan tawaran untuk berkuliah di Davidson College. Davidson sendiri bukanlah kampus basket yang populer. Kampus ini jelas kalah pamornya dibanding kampus-kampus lain seperti Duke atau UCLA. Meski begitu, karena Davidson sangat-sangatlah memohon supaya Curry bisa berkuliah di tempat mereka, akhirnya Steph Curry pun menerima tawaran Davidson. 10 November 2006 menjadi debut Steph Curry di basket kuliahan. Steph mencetak cukup banyak poin di debutnya ini. Bermain selama 35 menit, anak dari Dell Curry ini tampil cukup apik dengan torehan 15 poin, 5 rebounds, 3 assists, dan 3 steals. Namun, sayang, di game ini, Steph Curry mencetak sangat banyak turnover. Ia total mencetak 13 buah turnover di game ini. 13 turnover tersebut menjadi rekor turnover terbanyak yang pernah Steph catatkan di sepanjang karir kuliahnya. Secara keseluruhan, musim 2006-2007 merupakan musim yang baik untuk Steph Curry. Ia merupakan pemain terbaik di Davidson, serta merupakan skorer terbaik di konferensinya. Ia juga merupakan pencetak poin terbanyak kedua dalam kategori anak baru kuliahan di Amerika. Hanya ada satu pemain saja yang mencetak lebih banyak poin sebagai freshman di tahun tersebut, yaitu Kevin Durant yang berkuliah di Texas. Di musim keduanya, Curry mengalami pertambahan tinggi badan. Tingginya saat itu bertambah menjadi 188 cm, membuatnya semakin besar dan kuat di lapangan. Sama seperti musim pertamanya, Curry tampil amatlah baik di musim sophomore-nya ini. Ia berhasil mencetak rataan 26 poin dan 5 rebound. Ia juga berhasil memimpin timnya meraih rekor yang bagus, yaitu 26 kali menang dan 6 kali kalah. Berkat rekor yang cemerlang tersebut, Curry dan Davidson pun saat itu masuk ke NCAA Tournament. Ini merupakan yang ketiga kalinya selama 3 tahun berturut-turut. Ngomong-ngomong, buat yang belum tahu, NCAA Tournament ini merupakan babak lanjutan setelah musim reguler.
Jadi, kalau di NBA atau di IBL Indonesia, NCAA turnamen itu sama dengan babak playoff, di mana setiap tim bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Pertandingan tanggal 21 Maret 2008 menjadi game pertama Davidson di NCAA turnamen 2008. Curry luar biasa di game melawan Gonzaga ini. Bermain selama 39 menit, setiap tampil absurd dengan 40 poin dan 5 steals. Penampilan apiknya berhasil membawa Davidson comeback dari Gonzaga dan berhasil membawa Davidson menang, yang mana menjadi kemenangan pertama Davidson di NCAA turnamen sejak tahun 1969. Luar biasa. Curry sendiri akhirnya masih bermain pada 3 game lagi di NCAA turnamen, sebelum akhirnya ia kalah dari Kansas di babak 8 besar. Curry agak sedikit bau dalam menembak di game melawan Kansas ini. Ia memang masih mencetak 25 poin, meski begitu, ia hanya mampu mencetakkan 36% field goals. Di sisi lain, lawannya, Kansas, bermain lebih efektif dan kolektif. Kansas juga memiliki bakat yang lebih hebat dari Davidson. Tercatat, terdapat 7 pemain Kansas di musim tersebut yang akhirnya berhasil terjun ke NBA, sementara Davidson hanyalah 1 orang saja, yaitu Stephen Curry. Bagaimanapun, meski akhirnya kalah di babak besar, tapi Curry tetaplah mendapat perhatian khusus dari NCAA dan fans basket Amerika. Ia saat itu mendapat penghargaan Most Outstanding Player of the Midwest Region. Ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1994 yang berhasil mendapatkan penghargaan ini, meski timnya gagal mencapai babak Final Four. Usai meraih pencapaian yang baik di musim keduanya, beberapa orang menduga bahwa Curry akan langsung terjun ke NBA. Meski begitu, Curry berkata bahwa ia masih ingin terus mengembangkan dirinya dan memilih untuk stay di universitas. Musim ketiga menjadi musim yang cukup memorable bagi Curry. Di musim 2008-2009 ini, ia mencetak career high dalam poin dan assist. Ia mencetak 44 poin dalam game melawan Oklahoma dan mencetak career high 13 assist pada game melawan Winthrop. Selain mencetak career high dalam poin dan assist, Curry juga sempat punya game yang amat buruk. Pada 25 November 2008 melawan Loyola, Curry gagal memasukkan seluruh 3 tembakannya dan berakhir dengan 0 poin. Sampai sekarang, pertandingan melawan Loyola tersebut masih menjadi satu-satunya pertandingan di mana Curry gagal mencetak poin di level kuliahan. Stephen Curry sendiri akhirnya mengakhiri musim 2008-2009 ini dengan 28,6 points, 4,4 rebound, dan 5,6 assist per game. Dengan 28,6 points per game, ia merupakan pemimpin NCAA dalam urusan mencetak angka. Ia juga mendapatkan penghargaan NCAA First Team All-American. Usai musim 2008-2009, Curry pun memutuskan untuk terjun ke NBA. Curry memutuskan tidak mengambil tahun keempat kuliahnya. Meski begitu, ia bertekad untuk tetap menyelesaikan studinya dan akhirnya, pada bulan Mei 2022 yang lalu, ia pun menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sosiologi. Kembali ke 2009. Pada 2009, Curry mengikuti draft NBA dan di sana, ia didraft oleh Golden State Warriors di urutan ke-7. Di musim perdananya, ia bermain bersama pemain kecil yang lain, yaitu Monta Ellis. Keduanya memang sama-sama tidak begitu tinggi dan kurus. Meski begitu, kelincahan dan skill menembak mereka yang luar biasa berhasil membuat kehebohan tersendiri untuk Golden State Warriors. Curry sendiri tampil relatif baik di musim perdananya ini. Ia berhasil menjadi pemain terbaik ketiga di timnya setelah Monta Ellis dan Cody Magette. Ia juga sempat mencetak 42 poin pada salah satu laga di musim tersebut, yang mana menjadi pencapaian tertingginya kala itu. Stephen Curry sendiri akhirnya mengakhiri musim 2009-2010 ini dengan rataan sekitar 17 poin dan 6 assist. Ia berhasil menolong Warriors meraih rekor 26 kali menang dan 56 kali kalah. Curry juga berhasil mencetak beberapa pencapaian elit, seperti misalnya berada di urutan kedua dalam urusan rookie dengan 30 poin dan 10 assist terbanyak di sepanjang sejarah, serta rookie dengan 3 poin terbanyak dalam satu musim. BTW, saat ini, Curry bukan lagi pemegang rekor rookie dengan 3 poin terbanyak dalam satu musim. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Keegan Murray. Pada musim pertamanya di musim 2022-2023, Murray berhasil mencetak 206 buah 3 points. Berkat penampilannya yang gemilang, Curry pun masuk ke dalam jajaran All-NBA Rookie Team. Ia menjadi pemain GSW pertama yang masuk ke dalam All-NBA Rookie First Team semenjak Jason Richardson di tahun 2002 yang lalu. Ia juga finish di urutan kedua dalam Rookie of the Year, di belakang Tyreke Evans. Usai musim rookie yang baik, Curry pun kemudian mendapat panggilan untuk bermain di Timnas Amerika Serikat. Saat itu, ia dan beberapa pemain muda lain seperti Kevin Durant, Russell Westbrook, Derrick Rose, dan lain sebagainya bermain di FIBA World Cup 2010. Curry sendiri hanyalah pemain bench dengan menit yang sedikit di FIBA World Cup tersebut. Di debutnya bersama timnas senior tersebut, ia hanya mendapatkan rataan menit bermain sebesar 10,6 menit per game saja. Ia juga hanya mencatatkan rataan sebesar 4 poin dan 2 assist saja selama kejuaraan tersebut.
Timnas Amerika yang dibela Curry sendiri benar-benar superior di turnamen tersebut. Mereka berhasil menyapu bersih semua laga dan meraih medali emas. Di musim kedua, Curry mengalami perkembangan statistik. Rataan poin dan persentase field goals yang meningkat. Begitu juga dengan persentase free throw-nya yang mencapai angka 93,4%, yang mana menjadi yang tertinggi di musim tersebut dan menjadi yang tertinggi di sepanjang karirnya Curry. Ngomong-ngomong, dengan berhasil Steph Curry mencatatkan 93,4% free throw tersebut, maka ia menjadi pemain Warrior dengan persentase free throw tertinggi. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Rick Barry yang mencatatkan 92,4% free throw di musim 1977-1978 yang lalu. Curry juga kembali masuk ke dalam gelaran All-Star Weekend di musim keduanya ini. Ia saat itu bermain untuk tim sophomore dan mencatatkan 13 poin, 6 rebound, dan 8 assist. Musim 2011-2012 menjadi musim cedera pertama Stephen Curry. Pada lockout season tersebut, Curry hanya mampu bermain pada 26 game saja. Semuanya disebabkan karena cedera ankle yang parah. Curry sendiri akhirnya hanya mampu mencatatkan rataan sekitar 15 poin dan 5 assist saja di musim ketiganya tersebut. Musim ketiganya tersebut merupakan musim terburuknya di sepanjang karirnya di NBA. Musim 2012-2013 menjadi musim pertama Stephen Curry tanpa Monta Ellis. Tanpa kehadiran Monta, Curry langsung menjelma menjadi pemain utamanya Golden State. Hasilnya cukup baik. Poin per game Curry meningkat menjadi 22,9 poin per game. Rekor menang kalah Golden State juga meningkat. Dari yang sebelumnya 23 dan 43 di musim 2011-2012, menjadi 47 dan 35 di musim 2012-2013. Musim 2013-2014 pun tak kalah baiknya. Steph bahkan terpilih menjadi All-Star di musim 2013-2014 tersebut. Ia juga bahkan terpilih untuk masuk ke dalam All-NBA Second Team dan berakhir di peringkat ke-6 di nominasi MVP. Pada offseason 2014, Steph Curry pun lagi-lagi dipanggil untuk membela timnas Amerika Serikat. Saat itu, ia membela Amerika di FIBA World Cup 2014. Berbeda dengan FIBA World Cup 2010, di FIBA World Cup 2014 ini, Curry sudah didakwa untuk menjadi pemain inti dengan menit yang banyak. Penampilan terbaik Curry selama di FIBA World Cup 2014 ini adalah saat melawan Meksiko. Bermain selama 25 menit, pemain yang menggunakan nomor punggung 4 ini tampil mencolok dengan 20 poin dan 4 assist. Tak hanya tampil apik, Steph Curry juga berhasil membawa USA menang atas Meksiko dengan skor 86-63. Steph Curry sendiri akhirnya mencatatkan rataan apik, yaitu 10,7 points, 2,8 rebound, dan 2,9 assist per game di FIBA World Cup 2014 ini. Ia juga berhasil menolong Amerika Serikat meraih medali emas saat itu. Usai FIBA World Cup 2014, Curry pun kembali ke NBA untuk bermain di musim ke-6-nya, yaitu musim 2014-2015. Musim 2014-2015 menjadi musim yang baru bagi Warriors, karena di musim tersebut, Warriors mendatangkan seorang pelatih baru, yaitu Steve Kerr. Steve Kerr memberikan warna baru kepada Golden State. Ia menerapkan sistem permainan cepat serta ball movement yang merata. Ia juga menginstruksikan Stephen Curry untuk menembak lebih banyak. Steph sendiri benar-benar luar biasa di musim 2014-2015 ini. Ia berhasil menjadi pemain paling populer di NBA musim tersebut. Ia bahkan berhasil menjadi pemain dengan vote terbanyak di NBA All-Star, serta berhasil memenangkan 3-point contest. Warriors akhirnya memenangkan 67 pertandingan di musim 2014-2015 tersebut. Curry juga berhasil mendapatkan MVP, usai mencetakkan rataan sekitar 24 poin, 8 assist, dan 2 steals. Di babak playoff, Curry dan kawan-kawan pun tak kalah mematikannya. Curry bahkan berhasil mengalahkan 4 pemain lain yang masuk ke dalam All-NBA First Team di babak playoff. Jadi, di musim 2014-2015, pemain yang masuk ke dalam All-NBA First Team adalah LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, dan Marc Gasol. Dan Stephen Curry, ia berhasil mengalahkan 4 pemain lain yang masuk ke dalam All-NBA First Team saat itu. Ngomong-ngomong, dengan pencapaian tersebut, Curry menjadi satu-satunya pemain yang berhasil mengalahkan pemain All-NBA First Team di babak playoff. Di babak final, Curry dan Warriors dihadapkan dengan timnya LeBron James, yaitu Cleveland Cavaliers. Steph tampil istimewa di serial final pertamanya ini. Ia saat itu berhasil memimpin timnya dalam poin, assist, dan steals. Di akhir serial, Steph memang gagal meraih Finals MVP. Meski begitu, banyak yang berpendapat bahwa ia seharusnya layak menjadi Finals MVP. Bagaimanapun, musim 2014-2015 tetaplah merupakan musim yang manis bagi Stephen Curry. Musim tersebut menjadi musim pertamanya meraih MVP serta juara NBA. Musim 2015-2016 berjalan dengan lebih baik. Di 3 game pertama, Curry benar-benar wangi dengan mencetak total 118 poin, termasuk di dalamnya 53 poin di game ketiga melawan New Orleans.
Curry menjadi pemain pertama semenjak Michael Jordan di musim 1989-1990 yang berhasil mencetak setidaknya 118 poin di 3 game pertama sebuah musim reguler. Pada 28 Desember, Curry untuk pertama kalinya berhadapan dengan adik kandungnya, Seth Curry. Stephen Curry tampil amat baik saat berhadapan dengan Seth. Ia saat itu berhasil mencetak triple-double, yaitu 23 poin, 14 rebound, dan 10 assist dalam kemenangan 122-103 atas Sacramento. Triple-double tersebut menjadi triple-double ke-6-nya di sepanjang karirnya. Di game penghujung musim reguler, Curry mencetak sejarah baru. Ia kala itu mencetak 10 3 points di game terakhir musim reguler tersebut, menambah pundi-pundi 3 points-nya menjadi 402 buah di musim tersebut. Curry saat itu menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak setidaknya 400 3 points atau lebih dalam satu musim di NBA. Di akhir musim, Curry berhasil mencetak kerataan sekitar 30 poin, 5 rebound, dan 7 assist. Ia juga mencatatkan 50% field goals, 45% 3 points, dan 90% free throw, membuatnya menjadi pemain ke-7 yang berhasil masuk ke dalam 50-40-90 club. Ia juga berhasil membawa Warriors meraih 73 kemenangan, membuat timnya menjadi tim dengan kemenangan terbanyak di sepanjang sejarah NBA, mengalahkan rekor sebelumnya yaitu 72 kemenangan yang dicetak oleh Chicago Bulls zamannya Michael Jordan. Sayangnya, meski berhasil meraih berbagai pencapaian epik, tapi di babak finals, Curry gagal membawa Warriors meraih kemenangan. Golden State saat itu kalah memalukan dari Cavs dengan skor akhir 4-3. Pada off-season 2016, Golden State Warriors kedatangan amunisi baru, yaitu Kevin Durant. Kedatangan Durant benar-benar membuat Golden State semakin kuat. Selama 2 tahun berturut-turut, tim ini finish di 2 besar peringkat musim reguler NBA. Berkat adanya Durant, Curry dan Warriors pun jadi makin mudah meraih gelar juara. Mereka saat itu berhasil meraih back-to-back champion di 2017 dan 2018. Meski begitu, sayangnya Curry lagi-lagi gagal meraih Finals MVP. 2 buah Finals MVP tersebut seluruhnya disabet oleh Kevin Durant. Di musim 2018-2019, seperti biasa, Curry dan Warriors masih menjadi yang teratas di musim reguler. Di babak playoff pun, mereka juga sebenarnya tampil apik. Sayang, pada babak final, Warriors dilanda badai cedera. Salah 2 pemain terbaik mereka, Kevin Durant dan Klay Thompson, mengalami cedera saat itu, membuat Warriors terseok-seok melawan Toronto Raptors. Akhirnya, Golden State pun kalah di NBA Finals 2019 tersebut, dan setelah NBA Finals tersebut, Durant pun akhirnya keluar dari Warriors. Usai musim 2018-2019 tersebut, Warriors mengalami perubahan yang cukup signifikan. Durant sudah pergi, Klay mengalami cedera ACL parah, dan Curry pun juga sempat cedera. Selama 2 musim tersebut, Steph memang tetap tampil apik. Ia bahkan sempat mencetak career high 62 poin dan mencetakkan 32 poin per game, yang mana menjadi top scorer di musim 2020-2021. Namun sayang, karena kurangnya support dari pemain yang lain, akhirnya Warriors pun berakhir buruk dan bahkan tidak masuk ke playoff. Pada musim 2021-2022, Warriors mulai sehat dan pulih. Mereka memang tidak semonster saat era 2017 atau 2018. Meski begitu, mereka tetaplah merupakan salah satu tim terkuat di NBA. Stephen Curry, Klay Thompson, dan Draymond Green yang sehat, ditambah amunisi tambahan bagus seperti Andrew Wiggins, Jordan Poole, dan Gary Payton, membuat tim asuhan Steve Kerr ini punya harapan di musim 2021-2022. Di babak playoff, mereka pun tak kalah bagusnya. Dipimpin oleh Stephen Curry, yang mencatatkan 27 poin per game, tim bercorak biru ini saat itu berhasil menyabet gelar juara. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka saat itu bisa meraih juara. Bahkan, boro-boro juara. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka bisa kembali ke final. Meski begitu, Curry dan kawan-kawan berhasil mematahkan pemikiran orang-orang dan berhasil ke babak final dan meraih Larry O'Brien keempat mereka. Di musim 2022-2023, Stephen Curry dan Warriors mengalami sedikit penurunan. Rekor tim mereka bertambah buruk. Mereka terlihat berbeda dengan musim di mana mereka meraih juara. Di playoff, perjalanan Curry dan kawan-kawan pun tidak berlangsung panjang. Stephen Curry saat itu harus pulang lebih awal, usai tersingkir dari rivalnya, yaitu LeBron James dengan skor 4-2. Di musim 2023-2024, Golden State semakin mengalami penurunan. Jordan Poole yang merupakan skor hebat di musim-musim sebelumnya di-trade oleh Warriors. Di sisi lain, skor terbaik kedua mereka, yaitu Klay Thompson, tampil bau di musim ini, khususnya pada babak play-in. Akibat hal tersebut, Curry dan kawan-kawan pun tidak bisa menembus playoff. Musim 2023-2024 ini menjadi musim yang mengecewakan bagi Stephen Curry dan Golden State Warriors. Pada off-season 2024, Curry menyempatkan dirinya untuk bermain di Olimpiade 2024.
Fakta menarik, meski telah menjadi pemain basket hebat dalam jangka waktu yang lama, tapi Olimpiade 2024 ini merupakan Olimpiade pertamanya Curry di sepanjang karirnya. Timnas Amerika di Olimpiade 2024 ini sendiri benar-benar kuat. Tim yang dijuluki sebagai tim Avengers ini berisikan banyak sekali pemain mega bintang, seperti Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, dan masih banyak lagi. Steph Curry bisa dibilang menjadi Finals MVP di laga ini. Di laga puncak melawan Prancis, Steph berhasil tampil baik dengan torehan 24 poin, 5 assist, dan 2 steals. Jika seandainya di Olimpiade ada gelar Finals MVP, maka saya yakin Stephen Curry pasti akan mendapatkannya. Tak lama setelah Olimpiade, Stephen Curry mendapatkan perpanjangan kontrak masif dari Warriors. Warriors saat itu mengontrak Curry dengan jumlah $62,6 juta selama 1 tahun. Dengan kontrak sebesar itu, ia menjadi atlet olahraga tim pertama di Amerika Serikat yang mendapatkan lebih dari $60 juta dalam 1 tahun. Luar biasa. Saat ini, Stephen Curry memang sudah berusia 36 tahun, tapi ia masih amat tajam dan super populer. Kemampuannya yang ia tunjukkan di NBA maupun Olimpiade 2024 kemarin merupakan bukti bahwa meski usianya sudah mulai menua, tapi skill dan stamina-nya tetaplah luar biasa. Baiklah, itulah tadi biografi dari Wardell Stephen Curry. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.